Halo teman-teman semua, ketemu lagi di segmen mendekat pada Quran. Eh, Kali ini bacaan saya sampai pada surat Luqman ya. Jadi di surat Luqman ini saya dapat insight ya. Ya sebenarnya kalau dibaca di kitab tafsir mungkin udah banyak yang membahas tentu saja ya. Cuman saya yang baru ngeh gitu ya, baru ngeh signifikansi dari surat Luqman. Apa signifikansi yang baru saya pahami? Nah, yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Moga-moga yang lagi menyimak ya diskusi ini ya bisa merenung sama-sama ya. Merenung sama-sama. Pertama insight saya begini ya. Jadi surat Luqman ini kan menarik ya. Ya kalau kita belajar dari para ustadz, nama Luqman ini kan nama dari orang yang bukan merupakan nabi kan. Tidak masuk dalam, setidaknya tidak masuk dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Berarti beliau ini orang biasa ya, orang biasa. Statusnya bukan nabi, bukan rasul. Tetapi menariknya kok namanya sampai disebutkan gitu ya. Secara eksplisit ini kan berarti ada sebuah kualitas diri yang luar biasa gitu dalam diri beliau ini. Jadi title-nya bukan nabi, nggak mengemban title nabi, tetapi secara kualitas diri layak untuk diangkat menjadi satu surat tersendiri. Itu kan luar biasa ya gitu. Dan kalau di zoom in lagi, tema utama dalam surat ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya, ya kan? Jadi kalau kita lihat lah, mungkin browsing di YouTube ya ketemu ya, ada banyak ustadz yang sudah membahas tema itu ya, tema parenting biasanya kan, nasihat Luqman kepada anaknya gitu kan. Saya ingat dulu Agim ya, awal-awal saya ngeh ya bahwa surat Luqman itu segitu pentingnya, itu ada Agim pernah membahas itu. Berapa seri gitu dulu banget sih, zaman saya kuliah pertama kali itu, bagaimana surat Luqman itu punya panduan yang sangat kaya untuk bagaimana memberi nasihat kepada anak. Nah, tapi poin pertama tadi, berarti sebagai orang biasa kita tuh mungkin possible mencapai satu derajat yang mulia gitu ya, seperti Luqman ini gitu ya. Beliau bukan nabi, manusia biasa pada dasarnya, tetapi karena kualitas dirinya maka Allah muliakan beliau ya, namanya itu diharumkan sampai sekarang gitu. Nah, tapi menariknya lebih spesifik apa yang Allah angkat dari sepanjang kisah beliau ya. Pasti hidupnya kan panjang ya, tidak sampai punya anak kok ya dan kita nggak tahu anaknya berapa, tapi saya paling nggak tahu anaknya berapa ya. Tapi dan pasti perbincangannya kan juga banyak ya, tapi Allah spesifik memilih dialog dia kepada anaknya. Agak searah sih memang yang dilihat, nggak ada respon balik dari anaknya di Quran. Dan itu justru menyiratkan beberapa hal ya buat saya ya. Pertama kan kelihatan agak searah nih, berarti kan memang hikmahnya apa kira-kira ya. Berarti kan memang sebagai seorang ayah memang akan ada momennya seorang ayah tuh ngasih nasihat ke anaknya gitu kan. Belakangan ini kan kita diajak untuk menjadi orang tua yang lebih partisipatif, fasilitatif gitu ya, banyak mendengar. Itu betul ya, ada baiknya. Tetapi spesifik di surat Luqman ini, kita itu perlu ngasih nasihat, perlu ngomong, perlu ngajarin. Itu bagian dari peran kita gitu sebagai ayah. Nah, kalau ditarik mundur sedikit ya, pertama tadi soal Luqman ini orang yang sangat bijak, manusia biasa ya, berarti kita possible nih sebagai manusia biasa untuk menjadi manusia yang mulia.
meskipun bukan nabi gitu ya, karena nabi terakhir sudah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada nabi lagi, tapi kita possible menjadi orang yang mulia. Yang kedua, ini spesifik soal ayah nih temanya. Berarti tema menjadi bapak, menjadi ayah itu sesuatu yang sangat penting ya. Karena sampai diangkat nama seorang ayah, dari banyak perannya beliau ya, beliau Luqman Al-Hakim ini kan pasti perannya banyak ya. Pertama, beliau sebagai suami, pasti dong punya anak ya kan. Sebagai anggota masyarakat mungkin juga sebagai orang yang bekerja ya, entah berusaha, entah macam bertani, kita nggak tahu. Tapi di antara banyak perannya, Allah mengangkat perannya sebagai bapak. Betapa peran sebagai bapak, sebagai ayah itu krusial sampai diangkat khusus di sini. Dan memang di Quran tuh banyak ya. Ada beberapa ya peran-peran bapak yang diangkat kan. Misalnya di dalam surat Yusuf ya, situ ada peran Nabi Yakub ya yang diangkat ya, yang diuji betul dengan anak-anaknya yang luar biasa kelakuannya gitu ya. Tapi di situ ada peran ayah. Nah di sini Luqman juga begitu, diangkat perannya sebagai bapak. Gitu. Jadi betapa peran sebagai bapak itu sesuatu yang sentral, yang penting untuk direnungkan. Soalnya saya sih ngerasa ya, di era modern ketika manusia itu senternya adalah bekerja, pusat hidup manusia itu bekerja, peran bapak ini pelan-pelan tergerus gitu. Sehingga seolah-olah yang wajar itu adalah anak tuh ngobrol sama ibunya, anak tuh dekat sama ibunya gitu ya. Nah, saya sih memahaminya ya memang ada kedekatan khas anak dengan ibunya, tetapi juga harusnya ada kedekatan khas anak dengan ayahnya. Tidak sama kedekatan ayah dengan ibu dan anak itu tidak sama, punya kekhasan masing-masing. Cara dekatnya tuh beda menurut saya, nggak bisa dibandingin gitu. Tapi harusnya ayah berusaha untuk dekat kepada ayah dengan caranya sendiri, dengan kekhasannya sendiri. Nah, era modern karena senternya kerja ya, para ayah ini lagi dituntut untuk bekerja terus ya, nyari duit, nyari materi, kesuksesannya diukur dari situ, nyari karir gitu ya. Sehingga sangat wajar kalau ayah tidak sempat ngobrol sama anaknya. Sangat wajar kalau ayah tidak sempat ngasih nasihat-nasihat kehidupan pada anaknya. Seolah-olah begitu gitu. Dan itu ya wajarnya ya udah sama ibunya aja gitu. Nah, ini jadi problem nih gitu ya. Nah, sementara di surat Luqman ini Allah meng-highlight dialog atau nasihat, lebih tepatnya nasihat Luqman kepada anaknya spesifik tentang bagaimana menjadi hamba yang baik. Gitu kan. Misalnya ayat 13 kan, ingatlah ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Ini berat sekali loh, nasihatnya langsung to the point ke arah sini. Jangan musyrik, jangan syirik. Jadi nggak ngomongin yang lain-lain dulu ya, tapi ngomongin yang sangat fundamental adalah jangan syirik. Dan jangan syiriknya itu langsung dipadankan dengan itu kezaliman yang besar. Wih, ya kan? Jadi apa ya, to the point, menohok, mendasar gitu. Nah, berarti saya menangkapnya adalah di antara banyak dialog kita dengan anak, kayaknya perlu meluangkan waktu. Itu bagian dari tugas kita gitu ya. Sama mungkin saya membayangkan gini, kalau orang jadi khotib Jumat ya, itu kan bisa membahas macam-macam tema, bisa panjang lebar. Tapi ada yang namanya rukun khutbah Jumat ya. Rukunnya adalah salah satunya misalnya mengingatkan takwa. Dengan salah satunya itu wajib ya. Kalau enggak jadi tidak dianggap sah ya khutbahnya. Nah, di luar itu ya bebas. Temanya macam-macam ya. Nah, di luar soal tauhid ini kita boleh membicarakan macam-macam dengan anak kita, tapi jangan lupa bahwa ada satu pesan yang harus disampaikan, yaitu pesan jangan menyekutukan Allah. Saya nangkapnya begitu gitu, karena yang pertama kali dikutip langsung bagian itunya, bahwa Luqman itu ngasih nasihat anaknya jangan menyekutukan Allah.
Gitu. Jadi apa ya? Kalau ada sebuah nasihat yang sangat berharga yang perlu kita berikan kepada anak kita sebagai seorang ayah adalah nasihat tentang mengenal Allah, tentang perlunya berpegang teguh pada tauhidnya. Gitu. Nah, nanti ada intermezzonya ya, ada bahasan yang lain ya, ayat 14-15. Lalu nasihatnya lanjut lagi di ayat 16. Hai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi yang berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah itu maha halus, maha teliti. Nasihat kedua yang diberikan Luqman, yang di-quote oleh Allah langsung di sini, pertama jangan menyekutukan Allah, yang kedua adalah hati-hati perbuatanmu itu tercatat. Perbuatanmu itu dilihat sama Allah. Allah itu maha teliti. Sekecil apapun perbuatanmu itu akan tercatat. Kalau ada perbuatan seberat biji sawi yang ngumpet di batu gitu ya, di langit atau di bumi, dimanapun, Allah akan kasih balasan. Jadi pertama jangan syirik, kedua perbuatanmu itu ya sekecil apapun itu akan ada balasannya. Hai anakku, laksanakan sholat, ajak manusia melakukan perbuatan baik, cegah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap ujian yang menimpamu. Sungguh perkara itu sangat penting. Nah, setelah mengajarkan soal menjadi orang yang conscious sama tindakannya, sadar dalam bertindak. Dalam bertindak itu penuh kesadaran bahwa tindakan itu akan dicatat oleh Allah, akan ada balasannya. Nah, beberapa tindakan yang diajarkan Luqman di sini adalah pertama sholat, ya. Tapi sholat itu kan untuk dirimu sendiri. Nah, tidak hanya untuk dirimu sendiri, ajaklah manusia berbuat baik. Ini menarik nih. Berarti Luqman itu pengen memastikan apapun yang dilakukan anaknya, mungkin profesinya, pekerjaannya, berusahalah selalu untuk sholat, mengurus diri sendiri, mimpin diri sendiri beribadah, tapi juga aware sama sekitar, ngajakin orang berbuat baik, plus mencegah orang dari perbuatan mungkar. Ini kan sebuah pelajaran yang luar biasa ya. Nah, jadilah orang yang selalu sholat, dan jadilah orang yang peduli sama masyarakat. Ajak masyarakat berbuat baik, cegah masyarakat berbuat mungkar. Dan untuk melakukan itu, kamu pasti butuh kesabaran. Dan pastikan kamu melakukan itu karena itu hal yang penting dalam hidupmu. Saya menangkapnya seperti itu gitu ya. Nah, di sisi lain, ya mungkin ini sambungannya dengan ayat 18 ya. Di sisi lain, kadang-kadang kalau kita sholat, ngerasa soleh, kemudian kita ngajakin orang berbuat baik dan mencegah mungkar, kadang-kadang muncul nih perasaan hebat gitu ya, ngerasa hebat, ngerasa soleh. Ditambahin nasihatnya, jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Jadi meskipun kamu tuh ngajakin berbuat baik dan mencegah yang mungkar, meskipun kamu rajin sholat, hati-hati, jangan jadi orang yang sombong, jangan memalingkan wajah dari orang, jangan nganggap remeh orang yang belum mau kamu ajakin sholat, orang yang sholatnya masih bolong-bolong, orang yang perbuatan baiknya masih sedikit. Jangan memalingkan wajah dari mereka, jangan berjalan dengan angkuh, jangan merasa sok hebat, sok suci, sok soleh gitu. Dilengkapi lagi, rendahkanlah hatimu saat berjalan dan lembutkanlah suaramu. Jadilah orang yang rendah hati, jangan sok-sokan, jangan keren-kerenan, bicaralah dengan suara yang lembut. Wih, ini luar biasa gitu ya.
Pertama adalah di antara banyak surat Allah memilih tokoh bernama Luqman yang bukan nabi. Dia hanya seorang ayah gitu ya. Dia highlight perannya sebagai seorang ayah. Pastinya beliau punya banyak peran, tapi di highlight perannya sebagai seorang ayah. Dan spesifiknya seorang ayah yang memberi nasihat kepada anaknya. Padahal seorang ayah ya kerjanya banyak gitu ya. Ngajak main, ngajak ngobrol, ngajak bercanda ya. Atau mungkin ngajarin hal-hal lain gitu ya. Tapi yang di highlight spesifik ngajarin soal tauhid, ngajarin soal aktivitas kunci manusia, sholat, ngajakin berbuat baik, peduli sama masyarakat, berbuat baik dan mencegah mungkar, plus ngasih warning, jangan sombong, berlatihlah rendah hati. Saya langsung berpikir ya, kapan kira-kira saya perlu berlatih memberikan nasihat ini kepada anak-anak saya gitu ya. Karena ini nasihat yang berat ya. Karena supaya nasihat ini bisa mengena, ya tentu saja saya perlu menjadi orang yang layak untuk memberikan nasihat ini. Saya perlu menjadi orang yang tauhidnya cukup baik. Saya perlu menjadi orang yang sholatnya juga baik. Saya perlu menjadi orang yang peduli pada masyarakat, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Saya perlu menjadi orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Saya perlu menjadi orang yang rendah hati, yang lembut suaranya. Baru kalimat ini powerful kan, gitu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.